keberatan dengan pernikahan ini. Apa semua sudah berjalan dengan lancar? Tidak ada satu orang pun yang boleh tahu. Tenang aja Naldi. Semuanya akan berjalan dengan lancar. Najwa akan kembali lagi ke pelukan Aldi. Setiap tetes keringat yang jatuh, itu pantas untukmu. Itu karena aku ingin lihat kamu bahagia. Rehan, ya Allah, akhirnya kamu pulang juga. Najwa, kamu belum tidur? Aku belum tidur, kamu dari mana sih? Dari tadi aku nungguin kamu. Kamu pergi kemana sama Aldi? Apa ada masalah dengan Anita atau dengan bayinya? Tidak, semuanya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Ya udah. Sekarang kamu mandi, aku buatin kamu minum ya. Tidak, aku capek, aku mau tidur. Kamu mau kemana? Mau tidur. Kenapa kamu bawa bantal? Ya Allah, apa yang membuat Rehan tiba-tiba berubah? Bukankah ini malam pertama kami? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan sebetulnya Rehan tidak pernah mencintai aku. Mungkinkah dia mencintai aku karena kasihan melihat keadaanku? Seorang janda yang cuma punya satu ginjal. Aku tahu, Najwa. Pasti kamu menangis karena aku melewatkan malam pertama kita dengan cara seperti ini. Maafkan aku, Najwa. Bukan aku ingin melukai perasaanmu, tapi aku harus menghormati janjiku pada Aldi. Orang yang pernah menyelamatkan hidupku. Aku tidak boleh menyentuhmu sampai semuanya menjadi jelas. Aku tahu, Najwa.
Pasti kamu sangat kecewa padaku. Tapi aku yakin bahwa semua yang dikatakan oleh Aldi tidak benar. Begitu semuanya tidak terbukti, kita akan bersatu lagi. Aku yakin itu. Ya Allah, kuatkanlah hamba dalam menjalani cobaan rumah tangga hamba ini. Berilah hamba dan suami hamba kekuatan, ya Allah. Najwa, mau apa kamu kesini? Maaf Rehan, aku benar-benar nggak tahu kamu di dalam kamar mandi. Kenapa kamu tidak mengetuk sebelum masuk ke sini? Soalnya pintunya nggak dikunci. Ya, aku lupa. Sekarang kamu keluar, aku mau kunci pintunya. Masya Allah, kenapa Rehan begitu histeris melihat aku memergokinya mandi? Padahal bukankah tidak ada masalah di antara kami? Meskipun aku melihatnya mandi, rasanya bukan sesuatu yang dosa. Bukankah aku dan Rehan sudah halal satu sama lain? Maafkan aku, Najwa. Najwa, maafkan aku. Aku tidak bermaksud kasar, tapi aku minta maaf. Ini kulakukan karena spontanitas. Spontanitas? Ya, aku biasa sendirian di rumah dan saat mendadak kamu masuk ke kamar mandi maka aku terkejut. Maafkan aku, Najwa. Aku tidak bermaksud untuk membuatmu marah. Sama sekali tidak. Maaf ya. Rehan. Iya, aku bisa ngerti kok. Kamu gak perlu minta maaf sama aku. Aku tidak bermaksud membuatmu kecewa, tapi aku ingin tenang. Aku ingin tenang dan butuh waktu yang tepat. Karena ini adalah pengalaman pertama. Iya, aku bisa ngerti kok, Re. Tapi mungkin setelah urusanku dengan Priti dan juga ibuku, aku janji akan memenuhi semua tugasku sebagai seorang suami. Rehan, aku mohon kamu jangan berjanji. Aku bisa ngerti kok keadaan kamu. Dengarkan aku, Najwa. Aku janji padamu, kalau masalahku sudah selesai, ya insya Allah nanti aku akan menjadi suamimu yang sepenuhnya dan aku akan melakukan semua tugasku. Tapi tolong maafkan aku. Aku merasa tidak enak padamu. Aku tidak bermaksud begitu tadi. Rehan, aku bisa ngerti semuanya. Kamu gak usah minta maaf sama aku. Tanpa kamu minta pun aku udah memaafkan kamu, Re. Itu adalah tugas aku sebagai istri kamu. Maafkan aku, Najwa. Aku benar-benar menyesalinya. Maafkan aku, Najwa. Begitu beratkah penyesalan Rehan? Padahal dia tidak melakukan kesalahan sama aku, ya Allah.
Apa sebenarnya masalah yang sedang dihadapinya sampai dia merasa begitu berdosa? Baiklah, tolong bersabarlah dengan situasi yang kuhadapi. Dan nanti aku akan memenuhi kewajibanku. Dan aku tidak ingin kamu salah paham. Mengertilah dengan situasiku. Jadi ternyata Rehan masih belum siap melakukan tugasnya sebagai suami. Dia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan keberaniannya. Ya Allah, maafkanlah hamba atas praduga tak bersalah terhadap suami hamba. Tidak seharusnya hamba meragukan suami hamba. Ya Allah, maafkanlah atas semua kalimat yang kuucapkan. Sesungguhnya Engkau Maha Tahu kalau aku tidak pernah bermaksud mendustainya. Tapi aku harus mencari alasan yang masuk akal supaya dia tidak curiga. Sebetulnya aku belum berani menyentuh Najwa karena ada komitmen antara aku dan Aldi. Kamu lihat, ini desain yang harus kamu pergunakan. Ini bagus sekali, sangat cocok dengan keluarga Putih yang sangat besar dan berasal dari keluarga yang lucu. Maaf Nyonya, tapi kami sudah menyediakan beberapa menu pilihan. Itu ada Chinese, Western, India, dan dari Indonesia. Apa Nyonya tertarik? Indonesia? Kenapa ada makanan Indonesia? Siapa yang suruh kamu? Karena menurut kabar putra Nyonya itu berada di Indonesia dan memiliki banyak teman di Indonesia. No. Tidak boleh ada masakan yang ini. Rehan, kamu tidak boleh mengundang teman-teman kamu dari Indonesia dalam pernikahan kamu dengan Priti. Bu, jangan bicara begitu Bu, tolong jangan lagi. Dan aku juga punya keinginan agar undangan itu jangan disebarkan. Rehan, apa maksud kamu mengatakan bahwa ibu tidak boleh menyebarkan undangan? Kamu tahu nggak? Semua di sini sudah siap. Desain pelaminan sudah siap, catering sudah siap, baju perkawinan kalian sudah siap. Semuanya sudah siap, Rehan. Tapi Bu, aku tidak bisa menikah di bulan ini. Tolong Ibu harus memberikan aku waktu lagi. Beberapa bulan lagi. Tolong mengertilah. Aku masih banyak pekerjaan di Jakarta. Aku harus menyelesaikannya. Rehan, kamu tidak boleh main-main dengan pernikahan. Asal kamu tahu, semua orang di sini sudah tahu tanggal pernikahan kalian. Dan mereka juga sudah menyiapkan pesta pernikahan yang sangat meriah untuk kamu. Kamu dengar, Rehan? Aku minta maaf Bu, tapi aku tidak bisa menikah di bulan ini. Tolong Ibu mengertilah. Tolong Bu, mengertilah sedikit Bu. Aku tidak bisa menikah. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal karena sudah mengecewakan. Tapi aku tidak punya pilihan yang lain. Tidak punya. Sekarang apa yang harus aku lakukan, Zee? Aku hanya bisa memberimu satu saran. Kalau kamu merasa terjebak dalam satu lubang, maka berhentilah menggali. Maksud kamu apa? Apa aku harus berhenti memikirkan Rehan? Kamu wanita yang cerdas, pasti mengerti maksudku. Tapi untuk gadis cantik seperti ini, kenapa kamu harus menangisi laki-laki yang tidak pernah memikirkanmu? Cepat atau lambat dia pasti akan meninggalkanmu. Tidak mungkin. Kamu tidak tahu betapa panjangnya penantianku menunggu hari itu datang. Menunggu dia menjemputku, menarik sariku, mengelilingi api, dan mengucapkan janji setia selamanya. Kamu tidak mengerti. Cepat atau lambat, dia pasti meninggalkanmu. Lupakanlah laki-laki itu. Dia telah gagal melihat betapa besarnya cintamu padanya. Aku tidak mungkin melupakan dia, Zee. Aku tidak pernah memikirkan laki-laki lain. Kenapa kamu tidak melihat laki-laki yang ada di depanmu ini? Aku hanya menganggap kamu sebagai seorang teman. Ya, kamu hanya
harus membuka hatimu dan biarkan seseorang mengisinya dengan keindahan dan kesetiaan. Melepaskan orang yang kita cintai lebih sulit dibanding menerima cinta yang baru. Oke. Kalau begitu aku punya satu saran lagi untukmu. Kamu bisa lakukan sesuatu atau ciptakan sesuatu yang bisa membuat calon suamimu itu akan selalu mengingatmu. Rencana apa itu? Akan aku pikirkan. Rehan, kamu kok nggak ngucapin salam sih? Oh ya, aku udah siapin makanan. Sekarang kamu mandi aja dulu ya. Dia menyiapkan semua ini untuk aku. Ya Allah, apa aku harus menolak semua kebaikan Najwa? Dia sudah melakukan tugasnya sebagai istri yang soleha, istri yang baik. Sementara aku tidak bisa melakukan tugasku sebagai suami. Seandainya aku bisa mengubah, aku ingin membayar semua kebaikan budi keluarga Aldi dengan hal yang lain, tapi bukan dengan mengorbankan Najwa. Ini udah jam berapa? Apa mereka udah tidur? Ya Allah, aku nggak bisa ngapain kalau sampai mereka tidur satu ranjang. Aduh. Najwa, sedang apa kamu di sini? Aku mau tidur ya. Tapi kenapa kamu tidak tidur di kamar? Di sana kan lebih nyaman. Rehan, kamu itu suami aku. Kamu yang lebih berhak untuk tidur di kamar. Lagi pula kamu udah capek kerja seharian. Kamu butuh istirahat yang lebih nyenyak daripada aku. Jadi biar aja aku tidur di sofa. Kamu perempuan, kamu yang harus tidur di kamar. Kamu itu imam aku, kamu suami aku. Kamu yang lebih berhak tidur di kamar. Atau gini aja, supaya adil dan kita sama-sama nggak ada yang tidur di sofa, gimana kalau kita tidur di kamar aja? Ya benar. Itu baru adil. Tidak seorang pun yang tidur di sofa.